Selamat sore Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Om Swastiastu untuk rekan-rekan yang dari Udayana, dari Bali. Maaf, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ketut Gusinta Dewi dari Program Studi Arsitektur Udayana. Sebelumnya saya ingin minta maaf dulu karena suara saya sebenarnya tidak terlalu stereo hari ini, karena agak sedikit radang tenggorokan. Ya, cuacanya tidak terlalu bersahabat Pak, di Bali sering hujan, sering panas, jadi mempengaruhi ini, saya gampang sekali flu. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar dengan jelas. Ya. Baik Pak Indra, saya akan usahakan tidak lebih dari 30 menit. Ya. Presentasi saya di sini berjudul tentang pendidikan arsitektur berbasis kearifan lokal, peluang dan tantangan pada era digitalisasi. Jadi kalau tadi Pak Suardana, Pak Nyoman Suardana lebih banyak kepada filosofi, nilai-nilai dan hal yang berkaitan dengan itu. Kalau saya presentasinya saat ini lebih banyak kepada praktikalnya, gitu. Pada apa yang kami lakukan tahun-tahun terakhir ini di dalam memperbaiki dan mengukuhkan kembali, di dalam mengevaluasi dan mengukuhkan kembali bagaimana peran kami program studi arsitektur ini di arsitektur Udayana di dalam memperkuat karakter dan identitas arsitektur Nusantara, ya, arsitektur etnik, arsitektur Nusantara. Dalam ini adalah arsitektur Nusantara sebagai identitas dan karakter dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Ini mungkin saya ingin mengulas sedikit tentang keberagaman budaya Indonesia, ya, dari selama ini kita sangat kaya sekali, ya. Mungkin kita adalah the world living museum, ya, di mana kita memiliki 714 suku bangsa yang tinggal menetap di sekitar 17.000 pulau, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote, ya. Demikian kayanya, ya, di mana setiap suku bangsa itu memiliki kearifan lokal masing-masing yang diwujudkan melalui budaya yang mentradisi. Di sini termasuk karya arsitektur. Kalau berbicara tentang ini, saya sering sekali merinding, gitu, ya, bukan kenapa-kenapa, gitu, ya, karena luar biasa anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa kita. Ketika saya dulu masih bersekolah, teman-teman saya pernah bertanya, jadi kami sering ngobrol di common room, gitu, ya. Ketika makan siang, teman-teman saya dari Pakistan, dari India, ada juga teman saya dari Aleppo, Syria, gitu. Mereka sering menyatakan bagaimana mereka sangat takjub dengan Indonesia, gitu, ya, jika dibandingkan dengan kondisi negara mereka. Mereka bilang Indonesia luar biasa, negara yang majemuk dan begitu kaya dengan bermacam budaya, tapi sangat toleran dan sangat saling menghormati, ya. Bahkan teman saya dari Pakistan bercerita, teman saya dari Pakistan dan India bercerita bagaimana antar suku, antar agama di negaranya itu sering sekali terjadi konflik, ya, yang kadang-kadang turun-temurun konfliknya, kadang-kadang terjadi saling membunuh dan sebagainya, ya, saling membinasakan, ya, genosoida, ya, seperti itu, ya. Dan saya itu menimbulkan rasa nasionalisme saya semakin tumbuh, gitu, ya, semakin percaya diri, gitu, bahwa bersyukur sekali kita tinggal di Indonesia sebagai salah satu museum dunia, ya. Bagaimana museum hidup di dunia yang begitu sangat kaya, dan ini adalah anugerah yang priceless, ya, tidak bisa kita nilai, yang wajib harus kita lestarikan dan kita pertahankan sampai pada anak cucu kita, ke generasi-generasi selanjutnya. Nah, dari sini saya berlanjut ke arah pendidikan dari Universitas Udayana, kampus kami itu. Jadi kampus kami berdiri tahun 1962, tepatnya 29 September 1962. Pendiri kampus kami waktu itu mungkin salah satunya adalah orang tua dari koordinator Koprodi kami, Ibu Oke Saraswati, Ibu Prof. Oke Saraswati. Orang tua beliau mungkin beliau adalah salah satu dari pendiri kampus kami, juga menetapkan bahwa kebudayaan adalah pola ilmiah pokok dari Universitas Udayana. Jadi kebudayaan di sini disadari bahwa memang salah satunya adalah Bali, ya, salah satunya adalah Bali sebagai living museum dunia dan juga living museum Indonesia yang harus sangat dijaga, ya, dijaga kelestariannya. Dan dari kebudayaan itu kemudian diturunkan menjadi statuta
statuta UNUD ya, Universitas Udayana. Di situ salah satunya adalah menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Lalu kemudian di breakdown lagi ke visi dan misi Fakultas Teknik, kampus kami, Fakultas Teknik di mana kami bernaung, tapi saya tidak tuliskan di sini. Dan yang paling bawah adalah visi misi dari program studi arsitektur UNUD. Jadi visi misi kami adalah di sini menjadikan program arsitektur UNUD itu sebagai lembaga pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, mandiri, dan berbudaya dalam pengembangan pengetahuan arsitektur dengan fokusnya pada arsitektur etnik gitu. Jadi penekanannya adalah arsitektur etnik yang ditekankan kepada arsitektur Bali, di mana kampus kami berada saat ini sebagai implementasi dari PIP kebudayaan. Nah, semua PIP kebudayaan itu kemudian semua mempengaruhi, memayungi semua kegiatan tridharma perguruan tinggi kami yang di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi semuanya memiliki nafas kepada kebudayaan. Selanjutnya, saya ingin mengajak sekilas tentang rencana induk penelitian UNUD juga tahun 2017 sampai 2021, di mana salah satu bidang keunggulannya, kami punya 4 bidang keunggulan ya. Salah satunya adalah pariwisata, ekonomi, dan sosial budaya ya, di mana salah satunya ada topik penelitiannya adalah penguatan jati diri dalam rangka pembentukan karakter bangsa, dan subnya di sana ada kearifan lokal berbasis tinggalan cagar budaya sebagai penguat karakter bangsa. Inilah yang menjadi payung kami selama ini, payung kegiatan penelitian bidang arsitektur yang juga di mana kegiatan penelitian itu haruslah mendukung proses pembelajaran ya, yang menjadi payung kami dalam melakukan penelitian maupun proses pembelajaran. Jadi sebagai salah satu upaya untuk menguatkan dan mengukuhkan jati diri serta melestarikan kearifan lokal dan warisan budaya arsitektur Nusantara. Jadi semuanya berpayung kepada PIP. Pada PIP tadi, pola pendidikan pokok UNUD yang kebudayaan tadi. Nah, sekarang lebih spesifik lagi, bagaimana kami berusaha untuk menajamkan kembali dari tahun 2017 ya, ketika masa kepemimpinan Ibu Koprodi, Prof. Oke Saraswati, kami mencoba melakukan ini penajaman kembali terhadap warna pendidikan arsitektur yang ada pada kami. Jadi di sini kalau boleh saya menganalogkan ya, jadi kalau di bangunan Bali ada namanya Balai Sakenem. Jadi Balai Sakenem itu ada bertiang 6 ya, dan fungsinya itu sebagai tempat upacara. Ya, tempat upacara bila suatu keluarga itu melakukan upacara, maka proses upacaranya itu ada di Balai Sakenem tadi. Ya. Dan di dalam arsitektur tradisional Bali kita mengenal konsep triangga, ada kepala, badan, kaki, dan tadi itu ada sketsanya di bawahnya. Di sini sketsanya, jadi atapnya itu adalah kepala, di sini adalah badan, tiang-tiangnya, dan bebaturannya ini adalah kaki ya, yang semuanya menggunakan ukuran manusia antropometrik tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nyoman. Nah ini kalau kemudian kami analogkan ke dalam warna pendidikan arsitektur kami, bentuk Balai Sakenemnya kira-kira seperti ini ya, ilustrasinya itu ya. Maka bagian kakinya di sini yang paling bawah adalah ilmu budaya. Jadi pengetahuan dasar umumnya adalah ilmu budaya dan pengetahuan komunikasi. Lalu di atasnya lagi yang di sininya di bebaturan yang atas ada ekologi, statika, estetika, ada desain visual, metode desain atau riset ya sebagai pengetahuan dasar desain. Lalu ada 6 tiang, 6 pilar yang menguatkan, yang menumpu, yang atap ya, atap sebagai kemampuan dasar merancang yang komprehensif. Jadi di sini tamatan arsitektur UNUD itu posisinya di sini nanti memiliki pengetahuan yang komprehensif, di mana salah satu tiangnya, pilarnya adalah arsitektur etnik. Ya. Jadi penerjemahan tadi dari visi misi lalu kepada warna pendidikan arsitekturnya adalah terakhirnya kepada arsitektur etnik sebagai salah satu pilar dari tamatan kami nanti lulusannya. Nah, jika dilihat dari profil dan kompetensi di breakdown lagi dari warna itu, maka
kami memiliki 6 kompetensi lulusan ya. Kompetensinya di mana salah satunya adalah nomor 6 adalah kemampuan menerapkan prinsip-prinsip arsitektur etnik. Jadi seperti yang diterangkan oleh Pak Suardana tadi, misalnya tentang nilai-nilai, tentang filosofi dan sebagainya, termasuk juga tektonikanya misalnya dan sebagainya ya. Di situ adalah masuk kepada nomor 6 tadi sebagai salah satu warna dari kompetensi lulusan kami. Jadi lulusan kami nanti adalah menjadi sarjana arsitektur yang memang dia bisa berkembang nanti menjadi arsitek profesional ya. Nah, di sini ada 3 subkompetensi lagi, di mana yang pertama adalah mampu memahami filosofi arsitektur etnik, yang kedua kesadaran akan keragaman tradisi budaya, serta interaksi antara nilai tradisi dan sebagainya, dan yang terakhir adalah kemampuan melestarikan dan mengembalikan nilai-nilai arsitektur etnik ya, terutama di dalam menjalankan tadi itu memenuhi tuntutan dan kebutuhan pengguna di era global. Jadi ini adalah penerjemahan dari profil lulusan kami yang kemudian di breakdown lagi menjadi kompetensi lulusan, di mana salah satunya pilar tadi adalah arsitektur etnik yang kemudian di breakdown menjadi 3 kompetensi yang mengukuhkan, semakin mengukuhkan bahwa arsitektur etnik adalah menjadi warna dari lulusan kami. Nah, kalau kemudian ini diterjemahkan ke dalam mata kuliah, jadi maaf ya, mata kuliah dari kompetensi ke-6 tadi ada deskripsi dari kompetensi tersebut, lalu di sini ada 3 kelompok lagi. Yang pertama tentang pemahaman arsitektur etnik sebagai aspek lokalitas yang merepresentasikan jati diri yang sesuai dengan tuntutan global. Maka di sini mata kuliah yang kami tawarkan di sini adalah yang kami sudah rencanakan adalah, bukan rencanakan ya, sudah dijalankan adalah yang ditawarkan kepada mahasiswa adalah mata kuliah arsitektur Bali, di mana arsitektur Bali ini mata kuliahnya berseri 1, 2, dan 3, lalu ada mata kuliah perundagian, mata kuliah pilihan ya. Perundagian itu kira-kira undagi itu kira-kira sama dengan kalau dalam bahasa Indonesianya tukang kayu ya, tukang kayunya Bali itu disebut undagi ya, sebagai mata kuliah pilihan. Lalu ada arsitektur klasik Nusantara juga sebagai mata kuliah pilihan. Lalu yang kedua, bagaimana tentang pemahaman keterkaitan antara nilai tradisi dan interaksinya itu perwujudannya ke dalam mata kuliah arsitektur dan budaya. Dan yang terakhir tentang pemahaman prinsip-prinsip pusaka budaya itu kita menawarkan mata kuliah konservasi arsitektur sebagai mata kuliah pilihan, di mana di sini ada mata kuliah inti sebagai mata kuliah pendukung. Di sini ada mata kuliah menggambar arsitektur 1 dan 2. Di sini mahasiswa dilatih psikomotorik ya, dan juga nilai rasanya terhadap suatu karya arsitektur. Lalu juga di sini ada mata kuliah visualisasi arsitektur. Kalau di sini mereka harus menggambar dengan hand drawing ya, jadi mereka menggambar freehand, sketsa bebas. Lalu visualisasi arsitektur ini mereka sudah bisa menggunakan komputer, boleh menggunakan computerized. Lalu di sini ada konstruksi bangunan 1, di sini ada mata kuliah, kami menyebutnya KB1 ya, di situ mahasiswa belajar tentang sambungan kayu dan bambu, prinsip-prinsipnya, jenis dan sebagainya. Lalu ada mata kuliah dasar-dasar statika yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip dari struktur ya, tektonika kalau di bangunan tradisional. Jadi ini adalah mata kuliah inti yang mendukung pada mata kuliah penciri untuk mewujudkan warna dari pendidikan arsitektur yang ada pada program studi kami. Nah, bagaimana pelaksanaan dan hasil pembelajarannya? Ini adalah salah satu mata kuliah menggambar arsitektur ya. Mungkin sama dengan yang di tadi kampusnya Pak Nyoman Suardana. Jadi ini mata kuliah menggambar arsitektur 1 dan menggambar arsitektur 2. Ini mata kuliah yang bikin kulit hitamnya karena dari pagi sampai sore kita harus berjemur menggambar ya. Misalnya di sini ada Pori Agung, kita harus gambar, benar-benar melatih rasa dari bangunan yang nyata. Sekarang kita pindahkan ke kertas, ke bidang gambar ukuran 40-60 ya. Ini dilakukan oleh mahasiswa semester 1 dan 2 ya, untuk melatih
psikomotoriknya juga. Jadi semuanya harus digambar dengan tanpa penggaris, tidak boleh penggaris. Jadi mereka benar-benar freehand tanpa penggaris dan juga melatih komposisi, proporsi dan sebagainya di sini. Terus juga, nah ini salah satu contohnya ya. Ini hasil dari mata kuliah menggambar arsitektur 2. Jadi mereka membuat, ini tugas berkelompok yang mereka membuat ini Puri Kerambitan, Puri Agung Kerambitan, mereka membuat perspektif mata burung, dikerjakan secara kelompok ya. Ini menurut saya, kalau zaman saya dulu ini tugas pribadi ya. Kalau sekarang dibuat jadi tugas kelompok, dibuat lebih simpel gitu ya. Ini menurut saya ini yang paling susah gitu ya, karena kita harus benar-benar membayangkan, berimajinasi kalau seandainya saya jadi burung, karena kita menggambarnya dari atas ya, kita harus membayangkan posisi bangunan, melihat yang di aslinya di lapangan, lalu kita gambarkan di kertas. Kita harus membuat gambar perspektifnya, membuat proporsinya, kalau bangunan lebih besar seperti apa, dan membayangkan kalau misalnya lebih jauh, apakah yang kelihatan atapnya atau bagaimana gitu ya, apakah seluruh bangunan itu terlihat. Ini menurut saya yang paling susah di antara pelajaran menggambar arsitektur ya. Mata kuliah ini, menggambar ini paling susah sekali menurut saya. Ya, terus selainnya juga ada membuat ini menggambar arsitektur 1. Jadi mahasiswa ini tugas pribadi, mahasiswa diminta membuat satu bangunan, karena kami di Bali banyak sekali punya artefak yang bisa dijadikan bahan pembelajaran. Jadi dari sana mahasiswa juga belajar melatih rasa, komposisi dan sebagainya, juga belajar tentang sambungan ya, tentang ukuran-ukuran sikut dan sebagainya. Karena kalau di bangunan Bali, bangunan tradisional Bali itu semua berdasarkan antropometrik ya, ukuran manusia ya semuanya. Ya. Lalu yang di sebelah kanannya adalah Puri Agung ya. Ini adalah yang sebelah kanan, ini adalah hasil karya mahasiswa kami yang tidak berasal dari Bali. Jadi lahir di luar Bali dan besar di luar Bali, tapi kemudian ketika kuliah di Bali, dia cepat beradaptasi walaupun tidak terbiasa melihat bangunan-bangunan Bali yang penuh dengan ukirannya, sangat ini sekali, ornamentik sekali. Bangunan Bali itu sangat ramai dengan ornamennya. Tapi si mahasiswa ini cepat sekali beradaptasi menggambar bangunan Bali ya. Ini tidak kalah dengan teman-temannya, mahasiswanya yang teman-teman kuliahnya yang berasal dari Bali, yang besar dan yang lahir dan besar di Bali. Selanjutnya juga ini di mata kuliah kalau nggak salah ini arsitektur Bali ya, mata kuliah arsitektur Bali 1 rasanya. Rasanya Bu Prof Oke mengajar di tim pengampu di sini juga. Mahasiswa juga tidak hanya belajar tentang filosofi, lalu tentang aturan-aturan dan sebagainya, tapi juga mereka mempraktekkannya dengan membuat maket. Jadi ini skala membuat maket seperti ini, ya, membuat maket di sini. Dan ini maket berkelompok. Ini kalau nggak salah Pura Kehan. Jadi ini tugas berkelompok, membuat satu kompleks pura, membuat maket satu kompleks pura, itu sebagai salah satu bentuk penghayatan terhadap artefak arsitektur lokal yang ada di Bali. Ya, nah saya memberikan beberapa contoh karya tugas akhir mahasiswa kami. Jadi yang tadi yang di awal-awal itu adalah maket dan sebagainya, adalah mahasiswa-mahasiswa yang belajar tentang arsitektur Bali, tentang menggambar arsitektur pada awal-awal semester ya. Tapi ketika tugas akhir, mereka ternyata mampu mengawinkan, mampu menghasilkan karya arsitektur yang hybrid antara lokal dan modern tadi. Ini salah satu contohnya Yoga Center di Desa Braban. Jadi benar-benar memadukan antara nilai-nilai lokal dengan bahan-bahan modern ya, seperti ini. Lalu bentuk yang lainnya, karya yang lainnya di sini ternyata kalau dinikahkan ya, dikawinkan antara lokal dan modern itu menjadi karya yang menarik ya. Ini salah satu mahasiswa bimbingan saya yang bagus sekali karyanya. Jadi dia mengangkat bambu, kebetulan juga judulnya Sentra Produksi Kerajinan Anyaman Bambu. Jadi semua materialnya bambu, dan dia belajar juga sampai khusus belajar ke
ke tukang bambu ya, bagaimana sih bikin bambu yang melengkung seperti itu ya, bagaimana konstruksinya untuk diterapkan di dalam tugas akhirnya. Ya, cantik sekali menurut saya ya perpaduan antara lokalitas tadi dengan modern. Ternyata kalau dinikahkan menjadi karya arsitektur yang menarik. Ya, selanjutnya ini juga contoh yang lain, gubahan massa gubahan massa juga antara arsitektur modern dan arsitektur lokal tradisional yang kemudian juga menghasilkan karya-karya yang menarik ya, bentuk-bentuk yang kaya seperti ini ya, bentuk yang kombinasi antara bahan dan juga fungsi modernnya dengan bentuk dan bahan-bahan lokal, menghasilkan karya arsitektur yang menarik, yang bagus dan indah. Nah, jika kita melihat ke depan, maka tantangan ini sebenarnya kita bisa lihat menjadi tantangan yang sifatnya internal maupun eksternal. Jadi kalau tantangan yang internal ini, bagaimana sih sebenarnya kita menciptakan kurikulum yang adaptif? Dalam artian kita sadar bahwa persaingan global, perkembangan global ini sangat cepat sekali ya, dan tentu saja kita harus segera beradaptasi, segera memperbaiki setiap saat ya. Lalu juga bagaimana rancangan proses pembelajaran yang lebih efektif, akomodatif, dan beragam. Di sini kalau mengingat ya, hampir 100% mahasiswa kami itu tamatan SMU, sekolah menengah umum, baik yang berasal dari Bali maupun yang dari luar Bali, dan yang terakhir data-data semakin menunjukkan bahwa tahun-tahun terakhir ini sekitar 25-30% mahasiswa kami itu berasal dari luar Bali. Ada yang dari Papua, ada yang dari Toraja, ada yang dari Lampung, Medan, Kalimantan juga, ya, ada yang dari Manado, bahkan dari NTT, ya, bersekolah ke kampus kami. Itu menjadi sesuatu yang tantangan bagi kami, bagaimana membuat kurikulum dan membuat rancangan proses pembelajaran yang memang efektif ya. Kalau dilihat bahwa kemampuan mereka, latar belakang mereka juga sangat beragam ya, supaya bisa mengakomodasi semuanya. Dan yang terakhir juga di sini tantangannya adalah keilmuan lintas disiplin dan lintas budaya. Tentu saja ini sangat penting dan untuk menanggapi kompleksitas pembangunan bangsa dan negara Indonesia, bagaimana kita juga paling tidak bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan bangsa kita ya, kebutuhan bangsa dan negara kita pada saat ini dan masa yang akan datang. Lalu tantangan eksternalnya di sini ya tentu saja situasi global ya, yang tadi saya katakan terus saja berkembang, semakin berkembang dan berkembang. Lalu juga pengembangan badan pengetahuan yang dapat mengakomodasi konteks lokal dan nasional. Jadi body of knowledge architecture, juga ilmu arsitektur itu juga hendaknya juga bisa mengikuti perkembangan semakin pesat, dan hendaknya kita juga bisa mengikuti dalam konteks lokal dan nasional. Bahkan juga dalam mewadahi isu-isu global terkini, yang salah satunya misalnya sustainability, yaitu menjadi satu pertimbangan kami juga di dalam menyusun kurikulum. Dan yang terakhir ini mungkin yang paling anyar sekali, program Kampus Merdeka dari Mas Menteri Bapak Nadiem Makarim di sini, bahwa juga lulusan itu harus mampu menghadapi tantangan dunia profesi ya. Tentunya kita harus mampu juga memberikan bekal mereka terhadap semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Ini adalah tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh pendidikan arsitektur saat ini untuk 10 tahun ke depan ya, karena memang dunia terus berkembang dan cepat sekali perubahannya ya. Nah, sambil contoh misalnya tahun kemarin kita menghadapi pandemi COVID-19 yang mungkin tidak ada satupun yang memperkirakan bahwa ternyata dunia mengalami pandemi yang hampir melumpuhkan semua aspek kehidupannya. Di sini lalu yang membuat terjadinya transformasi pendidikan ketika kita mau tidak mau harus melakukan pembelajaran jarak jauh ya, e-learning, study from home di sini. Jadi karena pandemi ini sangat menular sekali, jadi satu-satunya cara adalah melakukan study from home. Lalu teknologi digital juga menjadi jembatan yang menghubungkan antara si pengajar dengan mahasiswa, yang kesenjangan waktu dan tempat antara dosennya dengan mahasiswa, karena mahasiswa begitu study from home mereka langsung pulang kampung ke rumahnya masing-masing. Tentu ada
perbedaan waktu, ada perbedaan tempat dan sebagainya. Dan disinilah teknologi digital diperlukan untuk menjembatani tersebut. Dan yang terakhir di sini setelah terjadinya penggunaan tenaga teknologi digital, kemudian terjadi kesenjangan juga, ya, kesenjangan penguasaan teknologi dalam pembelajaran, terutama di sini antara dosen-dosen senior yang mungkin saja berasal dari generasi baby boomers, ya, atau generasi X, ya, saya termasuk generasi X, ya, mungkin ada yang masih gaptek dan tidak fasih dengan teknologi digital, sedangkan mahasiswa kami yang sebagian besar generasi Y dan generasi Z yang tentu saja sudah sebagai digital native, mereka sudah terbiasa dengan teknologi digital, dan ini menjadi suatu tantangan yang besar juga, ya, antara adanya gap generasi di dalam penguasaan teknologi. Nah, selain itu juga yang sebelumnya sudah ada, sebelum ada pandemi, ada revolusi industri 4.0 yang mungkin saja Indonesia akan segera menuju revolusi industri 5.0, ya, Internet of Things, segala sesuatunya semua menggunakan smart teknologi, artificial intelligence, di mana mahasiswa diharapkan sebagai pembelajar mandiri, ya. Jadi mereka bisa belajar dari mana saja, ya. Dosen bukan lagi sebagai sumber informasi, jadi mereka bisa dari internet, bisa dari atau dari sumber-sumber yang lain, dari sosial media misalnya, untuk belajar, ya, untuk sumber belajar mereka. Ini kemudian mau tidak mau memaksa, bukan memaksa, ya, memaksa dalam tanda petik, ya, yang terjadi kepada kami tahun kemarin, gitu, ya, memaksa kami untuk segera menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, ya, terutama karena pandemi COVID-19 ini, e-learning ini. Ya, ini adalah beberapa contoh bagaimana kami menggunakan sosial media dalam pembelajaran tahun kemarin, ya. Ini virtual lecture untuk studio sinkron maya untuk mata kuliah studi perancangan arsitektur 1. Jadi karena kampus kami memakai Webex, ya, jadi kita asistensinya lewat Webex semua selama proses kemarin, study from home sampai hari ini juga. Kemudian mahasiswa juga memilih YouTube, salah satunya YouTube, ya, sebagai salah satu sosial media yang digunakan sebagai metode pembelajaran. Saya juga jadi belajar membuat video ajar, juga mau nggak mau dituntut seperti itu, dan juga belajar bagaimana menggunakan pen tablet, gitu, untuk membantu proses asistensi. Memang suatu tantangan tersendiri bagi kami dan juga bagi mahasiswa sebagai dalam proses pembelajaran jarak jauh tersebut. Dan tahun kemarin teman-teman di IT, teman-teman UNED di bidang IT juga disupport oleh universitas, kita membuat learning management system yang disebut OASE, Online Academic Service E-Learning. Jadi semua proses pembelajaran dilakukan melalui platform ini, ya, supaya tidak ada lagi misalnya pembelajaran melalui WA, melalui Line atau mungkin email. Jadi semua diintegrasikan ke dalam LMS yang kita sebut dengan OASE. Jadi, tahun kemarin kami semua dosen ini dikursuskan oleh UNUD, ya, jadi LP3M secara bergelombang mengkursuskan dosen-dosen. Mau tidak mau kita harus belajar lagi, kita diberikan video-video dan juga kursus-kursus lewat video conference, ya, untuk menggunakan OASE ini. Sampai hari ini kita tetap menggunakan ini karena sampai hari ini juga kita tidak tahu situasi ini sampai kapan, dan rasanya juga cara ini merupakan salah satu pembelajaran yang mau tidak mau sudah mulai terbiasa, ya, kita terbiasa, yang kita biasa luring sekarang mulai belajar menikmati untuk sistem pembelajaran daring. Nah, tahun kemarin saya dan teman-teman yang mencoba melakukan riset sederhana tentang penggunaan media sosial dalam pembelajaran. Jadi kami melempar kuesioner secara online lewat WA, lalu di sini kita menanyakan kepada mahasiswa bagaimana sih peran sosial media itu di dalam penciptaan PLE mereka, ya, personal learning environment, gitu, ya. Ternyata mereka responnya bagus sekali. Jadi di sini mereka 54% menyatakan love it, ya. Mereka sangat suka, gitu, ya. Terus yang 32% menyatakan suka, ya, suka. Jadi yang ini sangat suka, di sini suka. Yang 14% ini
ya netral-netral saja, ya bolehnya boleh enggak. Ternyata hampir sebagian besar mahasiswa sangat menikmati dengan menggunakan sistem daring ya, dengan memanfaatkan salah satunya adalah media sosial. Kalau kita buat ininya word cloud-nya seperti ini, ternyata kata-kata yang muncul paling sering itu adalah visual, audiovisual, virtual, ada challenging, ada fun dan sebagainya ya. Jadi mereka memang benar-benar karena mungkin mahasiswa kami adalah generasi Y dan Z yang sudah terbiasa dengan menggunakan media sosial, terbiasa menggunakan digital teknologi. Jadi mereka sangat ini gembira sekali ya, sangat merasa excited sekali dengan penggunaan sistem daring ini, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir slide dari kami, karena jujur saja ini adalah pergulatan kami sampai saat ini, karena begitu banyak sekali perubahan terjadi 5 tahun terakhir ini. Ya, satu sisi adanya transformasi perubahan paradigma pendidikan di bidang arsitektur, lalu juga ada pandemi dan sebagainya. Sebenarnya kita mau bawa kemana sih arah pendidikan arsitektur kita ini ya. Dalam satu sisi juga kami masih mengukuhkan diri sebagai warna kami adalah arsitektur etnik. Nah, kalau boleh saya menyitir, saya ingat kembali kata-kata bijaknya Bapak Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan nasional kita yang sangat sekali kita hormati. Beliau mengatakan bahwa dengan adanya budi pekerti, tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka, pribadi yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab. Jadi tujuan pendidikan sebenarnya itu adalah menghasilkan manusia-manusia beradab, yang ada di dalamnya adalah budi pekerti tadi. Yang tentu saja budi pekerti itu tidak muncul dari ini, yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi, ya budi pekerti. Lalu bagaimana dengan profil lulusan? Kalau kita melihat di sini bahwa profil lulusan kami salah satunya adalah haruslah tumbuh ke dalam, mengakar ke dalam. Kalau orang Bali bilang jangan lupa kawitan. Kawitan itu kira-kira sama dengan leluhur atau asal usulnya gitu ya. Jadi jangan lupa kearifan lokal itu, kearifan lokal kita, lokalitas kita ya, sebagai sesuatu yang tumbuh ke dalam dan mengakar, kita harus respect ya. Tapi satu sisi juga dituntut untuk adaptif ya terhadap perubahan yang cepat, lalu mampu bersaing juga di dunia global dan juga fasih menggunakan perkembangan teknologi. Ini yang menjadi impian dan impian kami, mohon maaf, menjadi impian kami dan juga upaya kami untuk menuju ke sana, itu melihat perkembangan dunia yang begitu sangat cepat sekali ya, yang mempengaruhi juga di dalam paradigma pendidikan kita. Dimanapun nanti mereka begitu tamat, mereka akan berkarya dimanapun mereka berkarya, di Papua misalnya, maka mereka harus menghormati respect terhadap lokalitas yang ada di Papua. Kalau mereka berkarya di Minang misalnya, mereka harus respect dengan lokalitas Minang. Kalau mereka berkarya, karena alumni kami juga banyak yang sudah go internasional, misalnya mereka berkarya di Maladewa misalnya, mereka harus respect dengan lokalitas yang ada di Maladewa. Dimanapun mereka berkarya, mereka harus menghormati terhadap nilai-nilai lokalitas yang ada di tempat tersebut di mana mereka berkarya. Jadi itu harapan kami pada profil lulusan kami selanjutnya, gitu ya. Jadi tetap mengakar ke dalam, tetapi juga tumbuh keluarnya. Jadi apa namanya, mereka satu sisi tidak lupa dengan akarnya, asalnya, tetapi juga mereka apa namanya tetap bisa mengikuti modernisasi dan globalisasi yang terjadi pada saat ini. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak waktunya, matur suksma. Saya sampaikan. Terima kasih.